Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami boleh rasakan sampai pada saat hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan berdiri di tengah.
mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada lagi sampai pada siang hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami umat-umat-Mu boleh berkumpul di tengah-tengah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Untuk tinggal di dalam hadirat-Mu, mengalir di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami seluruh pelayan altar yang akan melayani Engkau Tuhan. Urapi umat-umat-Mu, terlebih hamba firman-Mu. Urapi Tuhan dengan urapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, bahkan berakhirnya Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Dan boleh jadinya sesuai seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, tuntun langkah mereka, tibakan di tempat ini. Kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kata shalom, lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau serukan nama Tuhan, kita mau agungkan nama Dia karena Dia Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, berikan sekali lagi suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Puji dan diisi Tuhan. oleh firman Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari apapun Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kami sangat mengasihi dan menghormati Engkau lebih dari segala-galanya yang ada, yang kami miliki, karena Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami, dan kami boleh diselamatkan, disembuhkan, diberkati, dan disertai oleh Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Bapa, kami akan duduk tenang dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar Engkau tinggal di dalam hidup hamba, dan apa yang hamba sampaikan menurut isi hati dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih, kami percaya tak ada roh lain di tempat ini selain Roh yang Kudus telah menguasai kami semua. Terima kasih, kami duduk tenang dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saudara seiman yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Belum terlambat saya mengucapkan selamat Hari Natal. Semoga sukacita dan damai Natal tetap tinggal dalam hati dan hidup kita semua secara bersama-sama. Natal bukanlah sebuah acara seremonial yang syarat dengan aksesoris dan ornamen-ornamen Natal, dan semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Natal di hari Natal semuanya harus baru gitu. Dan ini sudah menjadi budaya di setiap bulan Natal gitu. Memang tidak mengapa, tapi bukan itu yang menjadi inti dari Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya adalah sebuah perubahan hati yang mempengaruhi seluruh hidup seseorang ketika berjumpa dengan Putra Natal yang agung, kudus, dan mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah makna Natal yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Untuk itu, jika kita ingin mengalami Putra Natal yaitu Yesus Kristus dalam hidup ini dan menikmati anugerah surgawi yang besar, indah, dan kekal, maka kita perlu belajar mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh, benar, dan dari sumber yang terpercaya, yaitu Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena hari ini di mana kita hidup adalah situasi keterbukaan yang saya anggap sudah sangat-sangat luar biasa terbuka. Sehingga kalau kita tidak dibekali dan kita tidak belajar tentang Yesus secara benar dan utuh, kita bisa disesatkan oleh berbagai macam ajaran, propaganda, dan lain sebagainya. Untuk itu judul khotbah saya siang ini adalah mengenal Yesus dengan utuh dan benar gitu. Ada 3 ayat yang perlu saya sampaikan siang ini sebagai bentuk mengenal Allah dengan benar. Yang pertama Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3.
marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bagian B ini bicara tentang berkat yang melimpah. Tapi dimulai dengan mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tanpa pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh, kita tidak akan menikmati berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 menjelaskan bagaimana pengenalan yang sungguh-sungguh. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hari ini begitu banyak sekali pemberitaan tentang mujizat, berkat, kuasa, sukacita, damai sejahtera. Semua yang enak, semua yang baik didengar. Tapi Paulus menjelaskan kepada kita, mengenal Tuhan dengan benar dan utuh tidak hanya sampai sebatas itu. Tapi kita perlu lebih merenungkan, masuk lebih dalam, yaitu kita harus bersekutu dalam penderitaan Yesus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yesus sudah mengalami kematian fisik, tapi kita harus mengalami kematian secara jasmani, yaitu seluruh kehidupan yang duniawi itu kita harus matikan. Karena Yesus sudah mati untuk kehidupan kita yang benar dan baik. Supaya, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi pengenalan yang utuh dan yang benar adalah mengenal Yesus dari berbagai sudut pandang. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dan dari bawah. Dari berbagai dimensi kehidupan Yesus kita harus belajar mengenal. Sebab kalau kita hanya belajar sepihak, kita bisa akan tersesat. Tapi kalau kita mengenal Yesus dengan benar dan dengan utuh secara tuntas, kita tidak akan mudah tersesat. Kita tidak akan mudah terpengaruh, apalagi mau meninggalkan Tuhan. Setelah kita mengenal Dia dengan utuh dan dengan benar, Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hosea mengajak untuk kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa kita harus mengenal Tuhan dari berbagai sudut pandang, mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan utuh dan benar. Dan Petrus mengatakan kita harus bertumbuh dalam pengenalan. Bertumbuh secara berkesinambungan. Tidak hanya mengenal, rasa puas dan kemudian berhenti. Tapi kita harus secara terus menerus secara berkesinambungan. Sampai kita mencapai puncak mengenal gambar kalik Allah, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, orang Kristen yang merayakan Natal, seharusnya setiap tahun merayakan Natal, itu ada perubahan dalam hidupnya.
harus mengalami sebuah progres, bukan stagnan. Nah, kebanyakan orang Kristen itu setiap tahun merayakan Natal, tapi tidak ada pertumbuhan. Tidak ada progres ke depan. Sebagai sebuah contoh, kalau Natal tahun ini saya belum bisa berdoa, tahun depan kemajuannya saya sudah bisa berdoa. Kalau tahun ini saya belum bisa doa pagi, belum ada waktu untuk berdoa pagi, belum ada waktu untuk baca Alkitab setiap hari. Natal berikutnya, kita sudah punya schedule doa pagi dan punya waktu untuk baca firman Tuhan. Jadi ada pertumbuhan pengenalan, sehingga merubah mindset dan cara berpikir kita, merubah sikap hidup kita. Setiap kali kita merayakan Natal, ada kemajuan dalam hidup ini. Natal adalah sebuah peristiwa penyataan Allah tentang Kristus Yesus yang telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Dan kita patut mensyukuri semuanya itu. Kita patut mengatakan terima kasih untuk Bapa di sorga. Karena Dia telah memberikan itu secara cuma-cuma. Dan inisiatif penyelamatan dalam Yesus Kristus itu datangnya dari Tuhan. Sebelum kita tahu dan sebelum kita mengenal ada juru selamat, Allah sudah mengerjakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebuah kasih yang tak berkesudahan, sebuah kasih yang tak terbatas, sebuah kasih yang tidak terduga dalamnya, tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Itulah kasih Allah terhadap dunia ini. Karena Dia mengasihi manusia, Dia mencintai manusia. Dia tidak ingin ada satupun manusia yang binasa. Maka Dia menganugerahkan, Dia memberikan secara cuma-cuma anaknya yang tunggal. Dia memberikan dengan sebuah kesadaran. Dia tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri dari murka Allah. Dan Dia memberikan secara cuma-cuma, Dia menganugerahkan secara cuma anaknya yang tunggal untuk semua orang. Karena Dia berkata kasih Allah akan dunia ini sungguh sangat besar. Tapi sayangnya keselamatan itu hanya terbatas untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu kita sebagai pelaku-pelaku Natal, kita sangat bersyukur kalau kita berada di akhir tahun 2020, semua ini hanya anugerah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda, kemudian muncul lagi varian yang baru. Nah, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, situasi kita hari ini tidak akan lebih baik. Kesulitan akan semakin rasakan dan kompleks pada hari-hari yang akan datang. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hebat. Jauh sebelum peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini, Dia sudah mengatakan, sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 orang di sisi kanan, kamu tidak perlu takut, sebab aku akan menatang kamu dan kamu hanya akan menonton saja apa yang sedang terjadi. Tetapi kita harus mempunyai pengenalan yang utuh dan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan lihat dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7.
Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 700 tahun sebelum peristiwa Bethlehem, Allah sudah memberitahukan melalui Yesaya, baik perempuan yang akan mengandung dan melahirkan Immanuel, dan juga Immanuel itu sendiri. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu dikatakan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya Tuhan yang mengambil keputusan. Dan Tuhan yang melakukan semua ini tanpa intervensi manusia dan dari pihak manapun juga. Karena kasihnya dia mengambil keputusan ini untuk memberikan anak yang tunggal lewat kelahiran secara biologis dari seorang perempuan muda. Kata perempuan muda dalam ayat ini itu menggunakan dalam bahasa asli Perjanjian Lama atau Ibrani menggunakan kata almah seperti yang dijelaskan Bapak Gembala pada tanggal 25. Alma itu diterjemahkan perempuan muda alias perawan. Perempuan muda di sini bukan perempuan yang masih kecil, yang masih kanak-kanak, tapi perempuan yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, yang siap untuk menikah, tapi belum menikah dan belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Perempuan muda artinya perempuan yang masih perawan. Dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalau saudara baca dalam Alkitab, tidak pernah Alkitab menggunakan kata pacaran, tapi tunangan. Tunangan artinya sudah resmi akan menikah. Maria bertunangan dengan Yusuf, tapi ternyata sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, Maria sudah mengandung dan mengandung dari Roh Kudus. Alkitab hanya mencatat dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti benih itu adalah benih surgawi. Entah dengan cara bagaimana, dengan cara adi kuadrati tentu, bukan dengan cara manusiawi. Kalau dengan cara manusiawi tentu harus ada hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Tapi Alkitab hanya mencatat Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung secara adi kuadrati, mengandung yang unik. Yang saya berani katakan itu dalam sejarah manusia satu-satunya. Tidak ada yang kedua. Peristiwa ini terjadi hanya sekali dalam sejarah hidup manusia, yaitu terjadi pada Maria. Next. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Sebenarnya tindakan Yusuf ini adalah tindakan yang beretika. Supaya dia tidak dituduh mencemarkan nama Maria, dia mau ceraikan. Dia juga menjaga integritasnya sebagai seorang laki-laki. Tapi cara itu sebenarnya mencemarkan nama Maria. Itu sebabnya pada waktu Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika dia mendapat pemberitahuan dari malaikat bahwa kandungan dari Maria itu adalah dari Roh Kudus secara adikodrati, dia kembali mengurungkan niatnya untuk menceraikan. Sebab kalau dia ceraikan, nama dua-duanya rusak. Yusuf rusak, nama Maria juga rusak. Itu sebabnya malaikat berkata, jangan kamu ceraikan, sebab kandungan Maria itu adalah kandungan dari Roh Kudus yang datang dari sorga. Next. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Lanjut. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Banyak orang Kristen bingung dengan dua ayat ini. Ayat 21 mengatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tapi di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Seakan-akan ada dua nama. Nama Yesus itu adalah personal name, nama pribadi yang diberikan malaikat kepada Maria. Tapi Immanuel itu adalah nama diri atau proper name. Ternyata proper name itu ada sangkut paut dengan karya, tugas, dan perbuatan Allah sendiri. Proper name itu bisa lebih dari satu, tapi personal name itu hanya satu. Namun yang dimaksud oleh malaikat itu hanya satu orang, hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus adalah personal name, nama pribadi yang kemudian dikatakan ia akan menyelamatkan umatnya, dan proper name, dia akan menyertai atau Allah akan menyertai dengan Immanuel. Jadi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia menyelamatkan kita dan dia juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kalau saudara nanti dengar di YouTube atau saudara baca di media-media sosial, ada orang yang membangun narasi tentang Yesus. Kalau kita mempunyai pengenalan tentang Yesus dengan utuh dan dengan benar, kita tidak akan terpengaruh
Karena sekarang yang bicara tentang Yesus itu bukan cuma kita yang mengenal, yang memahami tentang Yesus. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus juga bicara tentang Yesus. Sehingga begitu banyak orang menjadi bingung. Untuk itu perlu kita mengenal Yesus dengan utuh dan dengan benar, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Hari ini kita dengar begitu, besok kita lihat begitu. Dan kalau kita memiliki pengetahuan yang benar, kita memiliki pengenalan yang utuh dan benar, kita tidak perlu takut. Apapun yang mereka katakan, Yesus itu yang terbaik bagi kita karena Dia adalah Tuhan, Dia juga Allah dan Dia juga manusia yang misinya adalah datang untuk menyelamatkan kita. Yesaya pasal yang ke-9 kita lihat. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab Yesaya pasal 9 ayat 5 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saya tertarik dengan kata telah di sini. Karena kata telah itu menjelaskan sudah terjadi. Sementara apa yang Yesaya tulis ini nanti 700 tahun baru terjadi. 700 tahun kemudian baru terjadi peristiwa Bethlehem, yaitu kelahiran Yesus. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini menunjukkan pribadi yang sama. Petrus mengatakan ia telah dipilih sesudah peristiwa kelahiran Yesus, bahkan sesudah Yesus menebus dosa kita dan Dia naik ke surga. Dan Petrus menulis, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih, ia telah ditentukan, atau ia telah ditetapkan. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru itu menggunakan kata predestinasi. Yesus telah dipilih, Yesus telah ditetapkan, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum alam semesta ini ada. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Zaman akhir di sini menunjukkan waktu tentang 2 milenium ketiga. Jadi kalau kita belajar petasaman, itu ada 2 milenium pertama, dihitung dari Adam sampai Abraham. 2 milenium kedua atau 2000 tahun kedua, dari Abraham sampai Yesus. Dan 2 milenium ketiga yang disebut zaman akhir, dari Yesus datang pada kali yang pertama sampai Dia datang pada kali yang kedua. Itu disebut zaman akhir. Nah, kalau kita belajar tentang waktu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita hitung mulai dari Yesus datang pada kali yang pertama, berarti 2000 tahun yang silam, sampai pada Adam ketika jatuh dalam dosa, itu 4000 tahun. Kemudian kalau kita belajar tentang domba Paskah dalam Keluaran pasal yang ke-12, situ Musa berkata bahwa anak domba Paskah yang tidak bercerai itu diambil pada tanggal 10. Dia perintahkan kepada orang Israel waktu mereka di Mesir dan akan keluar ke Mesir. Karena domba Paskah itu yang akan meluputkan mereka
dari pembunuhan anak-anak sulung orang Mesir. Kalau ada tanda darah, maka malaikat akan lewat, dan tidak ada tanda darah, pasti anak sulung itu akan meninggal. Jadi anak domba itu diambil pada tanggal 10. Dan pada hari yang ke-14 baru domba Paskah itu disembelih. Sebenarnya ini adalah refleksi dari peristiwa sorgawi yang terjadi di bumi ini untuk bangsa pilihan Tuhan. Jadi Allah punya rencana besar untuk bangsa Israel. Ada minggu penciptaan dan ada minggu penebusan. Minggu penciptaan itu Kejadian pasal 1. Hari pertama Allah menciptakan, hari kedua, ketiga dan seterusnya sampai hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, hari ke-6. Kenapa domba Paskah itu harus diambil pada tanggal 10? Itu ada pelajaran tentang waktu yang sangat luar biasa. Bahwa Adam yang diciptakan pada hari yang ke-6 waktu Allah dan 6.000 tahun waktu manusia, itu hidup kurang lebih 4.000 tahun. Nanti dia jatuh pada tanggal 10. Kurang lebih 10.000 tahun dari minggu penciptaan. Jadi Adam hidup di Taman Eden kurang lebih 4.000 tahun. Domba Paskah diambil pada tanggal 10, disimpan 4 hari dan baru bisa disembelih. Nah, kalau kita hitung dari sini, hitung mundur sampai kepada minggu penciptaan, sudah 14.000 tahun, saudara. Nah, Petrus mengatakan ia telah dipilih, ia sudah dipilih, bukan akan dipilih, tapi ia sudah dipilih, ia sudah ditentukan. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Kita mundur dari 14.000 tahun, dari sebelum minggu penciptaan, mundur ke belakang. Enggak tahu tahun berapa. Tapi itu dalam kekekalan. Dalam kekekalan tidak ada waktu. Yesus sudah dipilih. Yesus sudah ditetapkan untuk menjadi korban. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah berpikir bagaimana untuk menyelamatkan manusia jika manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Ini sebuah pemahaman yang sangat luar biasa yang hanya bisa dipahami dan dimengerti kalau kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan membuka rahasia ini. Karena dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa roh kebenaran yaitu Roh Kudus, Parakletos akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi semua rahasia Allah dari kekal sampai kekal itu akan dibukakan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang mampu dan sanggup untuk memahami rahasia kekekalan rencana Allah yang sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bahwa karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu sudah terjadi dalam kekekalan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum ada segala sesuatu, Yesus sudah dipilih. Yang pada waktu itu belum bernama Yesus tapi bernama Firman. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kata pada mulanya di sini bukan menjelaskan tentang permulaan waktu. Tapi pada mulanya ini menjelaskan tentang kekekalan. Dimulai dari kekekalan. Allah itu berawal dari kekekalan. Kira-kira kalimat itu yang bisa menjelaskan. Tidak ada kalimat yang lebih dari itu.
Allah dimulai dari kekekalan. Allah itu bukan jadi dengan sendirinya. Sebab kalau Allah jadi dengan sendirinya, apa beda dengan teori evolusi? Jadi Allah itu dimulai atau memulai dari kekekalan. Tidak ada batasan waktunya. Nah, pada mulanya artinya dari kekekalan itu adalah firman. Firman sudah ada dalam kekekalan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia yang diberitahukan malaikat kepada Maria, beri nama dia Yesus Kristus, karena nama Yesus inilah yang akan menyelamatkan umatnya. Nama Yesus tidak bisa diganti dengan nama yang lain. Sekalipun Alkitab diterjemahkan dengan bahasa apa, nama Yesus tidak bisa diterjemahkan. Karena nama Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Siapapun juga itu artinya menuju kepada identitas siapa nama pribadi ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Apalagi mau ditarik ke perjanjian lama dan diganti dengan nama-nama perjanjian lama. Ingat, personal name itu tidak bisa diganti dengan nama lain. Proper name itu banyak. Sesuai dengan karya, tugas dan perbuatan Tuhan. Dari perjanjian lama ada begitu banyak proper name. Ada sekitar 60 sekian. Tapi yang malaikat katakan, beri dia nama Yesus. Karena dengan nama Yesus inilah akan menyelamatkan umatnya. Proper name yang akan menyertai orang percaya. Allah akan menyertai orang percaya. Dia menyelamatkan dan dia menyertai orang percaya. Itu sebabnya kekristenan yang benar itu adalah kekristenan yang mengenal Tuhan, yang mengenal Allah, yang mengenal Yesus secara utuh dan benar. Kalau hanya utuh tidak benar, juga tidak lengkap. Utuh bisa dari informasi yang lain. Tapi benar itu adalah kebenaran Alkitab yang hakiki. Dari sumber yang benar, yaitu Alkitab yang adalah firman Tuhan. Untuk itu hari ini mari kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan utuh dan dengan benar. Bagaimana caranya? Kita harus punya waktu. Beri waktu yang banyak untuk Tuhan. Kita harus punya waktu berdoa. Kita harus punya waktu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk membaca surat cintanya Tuhan. Karena Alkitab ini adalah surat cinta. Pada waktu pacaran kalau kita terima surat, bisa-bisa 100 kali baca satu hari. Apalagi kalau ada kata-kata mutiara. Rasanya surat itu mau disimpan 100 tahun. Alkitab ini adalah surat cinta dari Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitalah orang-orang di antara sekian miliar manusia yang sudah diselamatkan oleh nama
Yesus Kristus Tuhan yang tidak boleh diganti dengan nama apapun juga. Yesaya pasal 9 kita kembali. Mari kita lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini bahasa Allah, ini kalimat Allah. Allah melihat dan dia telah menganugerahkan, dia telah memberikan bahwa di pemandangan Allah itu sudah terjadi. Sekalipun di kenyataan manusia itu belum terjadi, tapi di pandangan Allah itu sudah terjadi. Karena sudah diputuskan dalam kekekalan, ia sudah ditentukan, ditetapkan, dipilih untuk menjadi juru selamat umat manusia. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan Allah ini pemerintahan yang kekal, bukan pemerintahan yang sementara, bukan pemerintahan demokrasi yang sewaktu-waktu bisa digulingkan, tapi pemerintahan Allah ini pemerintahan yang kekal. Nah, kita akan melihat 4 nama yang mengarah kepada tugas dan pekerjaan Mesias. Dan namanya disebut orang, pertama, penasihat ajaib. Alkitab ini adalah penasihat ajaib. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ia adalah penasihat ajaib. Mengapa? Karena ia akan mengajar kita, kemudian menyatakan ini salah, ini harus dibuang, ini tidak benar, dan kemudian memperbaiki, harus begini dan harus begitu, dan kemudian mendidik orang dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu dengar khotbah keras, menusuk sampai tulang sumsum, jangan tersinggung, jangan marah, karena Allah sedang mengajar kita. Allah sedang menyatakan kesalahan kita. Allah sedang memperbaiki kelakuan kita. Dan Allah sedang mendidik kita dalam kebenaran untuk menjadi orang, umat yang mengenal Tuhan dengan utuh dan benar, dan yang tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran. Jadi nama yang pertama dia adalah penasihat ajaib, itulah firman Tuhan. Yang kedua, kembali ke Yesaya 9. Allah yang perkasa. Kata perkasa di sini saya coba untuk mendefinisikan perkasa. Allah yang perkasa itu artinya yang berkuasa, yang tak terkalahkan, dan kemenangan itu adalah punya Allah. Jadi Allah yang perkasa ini adalah yang berkuasa, yang tak terkalahkan, dan kemenangan itu adalah punya Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, perkasa itu mempunyai arti gagah berani, tangguh, kuat, hebat, dahsyat, dan seterusnya. Yesus memang yang kita lihat, yang pernah ada 2000 tahun yang silam, itu adalah manusia. Sama dengan kita, rasa lapar, rasa haus, lemah, perlu butuh tidur, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9, disinilah letak keperkasaan Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
bahwa di dalam diri Yesus seluruh kepenuhan kealahan, artinya semua predikat Allah dalam perjanjian lama itu berkenan diam dalam pribadi Yesus. Semua nama-nama diri yang menyangkut karya, tugas dan perbuatan Allah dalam perjanjian lama itu berkenan diam dalam pribadi Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Itu sebabnya Yesus mengajar kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Salah seorang murid bertanya tentang Dia. Kemudian Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat 7. "Sekiranya kamu mengenal Aku, kamu pasti juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?" Paulus mengatakan Allah itu roh adanya, Bapa itu roh adanya. Tapi Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat Aku, Filipus, kamu sudah melihat Bapa. Nah, Bapa yang roh itu yang tidak kelihatan, itu berdiam secara jasmani di dalam pribadi Yesus. Sehingga kalau kita sudah melihat Yesus, Filipus sudah melihat Yesus, Yesus berkata, kamu sudah melihat Bapa, karena Bapa ada di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Itu adalah Bapa yang diam di dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus mempunyai dua kuadrati. Kuadrati Ilahi dan kuadrati manusiawi. Yang keempat, Yesaya pasal 9. Ya. Bapa yang kekal, yang saya sudah jelaskan tadi. Bapa yang tidak kelihatan, tapi tinggal dalam diri Yesus yang manusia. Yang keempat, Raja Damai. Raja ini adalah pemimpin dalam satu kerajaan monarki, satu pemerintahan monarki itu. Dan itu bisa secara turun-temurun, anak, cucu, dan seterusnya. Dan raja ini mempunyai kuasa yang absolut. Kalau dia memutuskan sesuatu, tidak ada orang yang bisa membatalkan itu. Kecuali raja sendiri yang bisa membatalkan. Nah, Yesaya mengatakan dia itu yang keempat adalah Raja Damai. Raja itu punya segala-galanya. Apa saja yang diinginkan pasti didapatkan. Nah, yang dimaksud dengan Raja Damai di sini adalah dia sumber damai. Dia memiliki damai, dia punya damai, damainya berlimpah dalam diri Yesus. Dan kalau kita memiliki Yesus, maka kita memiliki damai yang sejati, damai yang sempurna.
Kita adalah orang yang beruntung yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Komplit, lengkap, dan sempurna. Itu sebabnya mari kita lebih mencintai Tuhan Yesus. Sekalipun kita tidak melihat Dia secara fisik, tapi kita semakin cinta, semakin jatuh cinta. Mungkin dalam kitab 1 Petrus pasal 1, coba kita lihat sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 kalau tidak salah ya. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yesus pernah berkata kepada Thomas, karena Thomas waktu Yesus menunjukkan diri dia tidak percaya. Dia katakan, tolong aku cocokkan jariku ke lambungmu. Kalau tembus itu baru aku percaya. Padahal Yesus sudah di depan dia. Maka Yesus berkata, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah generasi yang hidup di penghujung zaman akhir. Kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, tapi lewat surat cintanya Dia, lewat firman Allah, Alkitab yang adalah firman Allah, kita cinta, kita jatuh cinta, kita mengasihi Dia. Sekalipun kita tidak melihat Dia, kita orang yang lebih berbahagia dari murid-muridnya yang hidup bersama-sama dengan Dia 2000 tahun yang silam. Kita adalah angkatan yang terakhir yang diberkati Tuhan, yang sedang menantikan peristiwa yang besar, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Paulus berkata, aku adalah bayi yang lahir prematur. Dia sangat suka hidup di zaman kita, tapi dia sudah lahir duluan pada abad-abad yang pertama. Itu sebabnya mari kita berlomba, mari kita berpacu, mari kita belajar mengenal Yesus dengan utuh dan dengan benar, supaya ketika Dia datang pada kali yang kedua, kita tidak ketinggalan, tapi kita akan bersama-sama dengan Dia masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan dulu saudara-saudara. Yang memperhatikan pemberitaan firman tanggal 25 dan yang hari ini adalah pemberitaan firman yang membawa kita kepada sebuah pengertian yang lebih luas lagi bagaimana kita menjadi orang percaya. Jadi mengenal Tuhan itu memang Tuhan rindukan kita kenal Dia. Tapi tidak hanya kenal Dia saudara-saudara, tapi kita juga harus mengalami Dia. Sebelum mengalami Dia, kita harus lebih meningkat daripada sekedar mengenal, yaitu mencintai Dia. Banyak orang kita kenal, tapi tidak semua kita cintai. Tapi ada orang yang kita kenal, tapi secara khusus kita akan jatuh cinta kepadanya. Itulah pribadi Yesus yang kita harus kenal. Tapi sebelum mengenal Allah, kita juga harus dengar dulu siapa itu Allah. Harus ada berita yang kita dengar, siapa itu Allah. Kalau kita sudah dengar, kemudian kita meningkat pada level berikut adalah mempercayainya, saudara-saudara, dan kemudian kita jatuh cinta kepadanya. Kalau kita sudah cinta Dia, kita selalu rindu bersekutu. Inilah Kristen yang dewasa,
Inilah yang dirindukan Tuhan, supaya setiap orang percaya mempunyai tingkat kerohanian seperti ini, ialah mengasihi Tuhan. Ya, banyak orang mengenal Tuhan hanya sekedar sebagai jadikan satpam, sumber berkat. Seperti di hari Natal ada apa namanya itu? Yang kasih hadiah? Santa Claus. Itu Kristen yang masih level di bawah, cuma mau pemberian dan berkatnya. Tapi level yang Tuhan inginkan, kita cinta kepada Dia. Apapun kesulitannya, yang penting kita jatuh cinta kepadanya. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa cinta Dia? Kita mengalaminya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tidak cukup hanya kenal, tapi kita harus jatuh cinta kepadanya. Cintailah Yesus. Dunia ini menawan. Dunia sangat menarik hati umat manusia, dan itulah pekerjaan iblis, supaya kita tertawan. Seperti Yesus dicobai oleh iblis, diperlihatkan seluruh ini dunia aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Tapi yang sesungguhnya yang kita perlu sembah hanyalah Yesus Kristus, yang kita ingat kelahirannya pada minggu ini. Saudara, kita tunduk kepala. Kita bersyukur atas firman yang kita sudah dengar hari ini. Puji Tuhan. Ada lagu tempo dulu, ku cinta karena kau cintaku. Ku cinta, ku cinta karena Dia cintaku, dan serahkan kehidupannya di serahkan kehidupannya di Jorjun. Saudara, Bethlehem tanpa Golgota tidak memberi pengaruh keselamatan kepada kita. Tetapi Bethlehem dan Golgota adalah tempat di mana kasih Allah dinyatakan, di mana kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita berdiri, katakan lagi, ku cinta, ku cinta, ku cinta, ku cinta karena Dia cintaku, dan serahkan kehidupannya di Jorjun. Kalau benar Anda dan saya mencintainya, lagi katakan nyanyian ini, ku cinta. Ekspresikan cintamu kepada Yesus dengan mengangkat tangan kananmu. Haleluya. Dan serahkan kehidupannya
katakan lagi bahwa kita mencintai Dia. Oh, ku cinta, kami cinta Engkau. Haleluya. Karena Dia cintaku dan serahkan kehidupannya di Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Bawalah kami pada sikap hidup yang mengasihi dan mencintai-Mu. Engkau yang mengenal isi hati kami. Engkau yang mengetahui pengiringan kami kepadamu selama ini. Ampuni kami Tuhan, bila kami belum mencintai-Mu dengan sesungguhnya. Bawalah kami Tuhan pada pengenalan yang lebih sungguh, agar kami mampu mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman, agar hidup kami menjadi contoh dan teladan. Gaya hidup kami menuntun orang lain juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berita firman yang kami dengar hari ini meteraikan di hati kami. Mari Roh Kudus menolong kami untuk membawa kami lebih jauh masuk ke dalam rahasia-rahasia firman, agar hidup kami sungguh dibekali dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, menghadapi dunia akhir zaman yang makin jauh masuk dalam kesulitannya. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Dan saatnya umat-Mu akan memberi persembahan. Tuhan tilik semuanya, balas berkat berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pengertian yang baik kami ucapkan terima kasih. Kita berdiri bersama. Kita tutup ibadah kita pada ini. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami telah beribadah lagi, baik ibadah pertama dan yang kedua ini. Seberapa kami yang sudah hadir, Tuhan memberkati kami secara jasmani, terutama secara rohani, agar pengertian, pengenalan kami kepadamu semakin meluas, semakin dalam, dan kami dapat mengasihi-Mu ya Tuhan, bahkan menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, ibadah kami yang ketiga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kegiatan kami sebentar pada pukul 7, kami mohon kekuatan baru dari Tuhan menjadi bahagian kami. Umat-umat Tuhan yang belum sempat beribadah,
karena sakit, sembuhkan mereka yang mengalami cobaan dan ujian hidup yang berat. Tuhan berikan kemenangan supaya kami punya kesaksian kepada dunia luar bahwa kami menyembah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa, yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pemerintah negara dan bangsa kami selalu doakan supaya di tengah-tengah bangsa kami yang besar ini, kami umat-umat Tuhan bebas leluasa beribadah, menikmati pemulihan dari Tuhan, baik keamanan, keuangan, ekonomi. Tuhan pulihkan untuk bangsa kami. Terima kasih, kami percaya hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengentaran kuat kuasa Roh Kudus memimpin kita mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kita keluar di pintu samping kiri saudara. Tuhan memberkati kita bersama.